Jadi minggu lalu gue sama Ska diundang sama Ziyun ke Taiwan untuk peluncuran 3 produk baru yang menurut gue menarik banget dan kalian nggak boleh sampai lewatin. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen recap perjalanan kemarin gue diundang sama Ziyun, dibawa ke Taiwan buat peluncuran 3 produk yang menurut gue menarik banget. Karena dari peluncuran ini kita bisa lihat masa depan Ziyun ke depannya itu ternyata cukup menjanjikan. Karena produk-produk yang ditawarkan itu racun-racun banget. Walaupun level racunnya agak berbeda-beda ya tiap produknya, tapi nanti gue bahas di sini yang berdasarkan opini gue juga. Tapi sebelum ke pembahasan soal produknya sendiri, gue pengen ngingetin juga kalau kita udah meluncurkan preset Lightroom dengan nama Creature Preset gitu ya. Jadi Creature itu Creative Adventure. Itu episode kita jalan-jalan yang kemarin itu terakhir kita foto Milky Way di Bromo, dan sekarang presetnya udah kita jual. Dan selama bulan Juli ini gua berlakuin kode promo launching. Walaupun emang agak kurang kreatif, tapi selama bulan Juli dengan kode promo tersebut kalian dapat diskon Rp250.000. Presetnya sendiri banyak, ada 24 preset dan 6 diantaranya itu udah dilengkapi dengan feature AI yang dia langsung mendeteksi subjek, background, dan foreground di dalam foto kalian untuk memberikan komposisi warna yang se-epic mungkin. Jadi buat yang penasaran boleh langsung aja main ke linknya yang ada di deskripsi, dan jangan lupa pakai kode promonya biar dapat diskon Rp250.000. Oke, balik lagi langsung ke pembahasan soal produk yang diluncurkan sama Ziyun ini. Jadi kayak yang tadi gue bilang, mereka meluncurkan 3 produk sekaligus. Dan yang pertama yang pengen gue bahas ini adalah lighting terbaru mereka di jajaran Molus. Buat yang gak ingat, kita udah ada bahas Molus yang versi pertama gitu ya. Ada 2 tipe lighting, yaitu ini G60 dan juga X100 yang kita lagi pakai di belakang. 60 watt sekecil ini. Itu adalah gebrakan yang luar biasa, dan kalau kalian belum nonton video pembahasan kita, silahkan disimak. Kita waktu itu bahas ketika lagi launching juga ya di Thailand. Dan sekarang mereka meluncurkan versi yang lebih heavy workload-nya, yaitu adalah Molus G200. Jadi secara desain sih lucu ya, dia itu lebih mirip yang versi X, desain language-nya ya. Cuman karena dia tidak baterai powered juga, jadi dia nggak masuk ke jajaran X, dia masuknya ke jajaran G kayak gini. Jadi tetap pakai power adapter lagi, dan dia controllernya itu dibuat secara terpisah. Tapi tetap overall produknya sendiri itu compact banget buat dibawa-bawa untuk hitungan lighting 200 watt yang bisa di overclock sampai 300 watt. Jadi dia nggak bilang overclock sih, itu bahasa gua aja karena gue taunya biasa gitu dulu ya di PC. Tapi dia itu sebenarnya modenya namanya extreme mode. Jadi selama dalam mode extreme mode dia bisa sampai 300 watt, dan itu bener-bener terang banget. Kayak buat ngehandle muka kita di outdoor pun sebenarnya itu kuat-kuat aja menurut gua ya, tergantung kita ngaturnya juga, tapi 300 watt lah. Itu gokil banget. Yang ini aja terang banget. 60 watt gitu kan. Kalian juga gue yakin familiar dengan lighting 60 watt, dan yang ini G200 ini adalah 200 sampai 300 watt. Kalian bayangin dengan ukuran yang sekompak itu, di setup juga nggak terlalu berat gimana-gimana. Menurut gue itu jadi sweet spot banget. Kita pakai aperture aja di sini 120 watt. Itu gede banget ya. Sedangkan di situ dia bener-bener compact di 300 watt. Ya walaupun memang lighting sama controllernya terpisah, tapi disatuin pun nggak segede itu. Lalu dia juga di masing-masing, ini desainnya menarik menurut gue, di masing-masing unit, lighting dan juga controllernya itu ada active cooling. Jadi buat overheat harusnya nggak ada isu juga. Selama kita cobain di sana itu tidak ada isu yang berarti juga soal overheat. Yang jelas gue kagum soal kekuatan cahayanya yang gokil banget. Mau kalian pakai buat continuous, mau kalian pakai buat foto lebih enak ya, karena dengan lighting continuous kalian bisa komposisi itu dengan lebih gampang dibandingkan kayak pakai flash. Jadi ya powernya pun udah cocok banget dengan penggunaan foto. Karena foto kan biasanya dia kenapa flash buat dapat intensitas lebih gede, cuman waktunya cepet gitu. Nah di sini kalian bisa continuous dengan power sekuat itu. Lalu dia juga bisa dikendaliin pakai ZY Vega, in-house aplikasinya Ziyun, yang ya gue sih belum coba ya, tapi katanya karena itu in-house harusnya developmentnya lebih oke juga, lebih responsif. Sama untuk lightingnya sendiri dia udah bicolor gitu, jadi bisa color temperaturnya itu ke yang lebih cold dan juga lebih warm gitu. Nah ini menurut gue menarik banget kalau teman-teman ada studio foto, studio video, atau suka produksi-produksi di luar. Kayak kemarin kita Creature di Milky Way gitu ya, di Bromo yang gak ada akses
lighting dengan ya susah lah kita buat bawa lighting yang gede-gede gitu ya, menurut gue itu bakal menarik banget. Walaupun kalau pakai si G200 sih ya kita butuh power bank yang agak gede ya, powerhouse gitu. Cuman ya balik lagi sangat memungkinkan buat dibawa-bawa buat kita syuting pindah-pindah dengan ukurannya yang compact banget. Lalu produk yang kedua yang mereka luncurkan juga itu masih lighting juga dengan nama Five Ray. Nah, Five Ray ini menarik karena ini berarti bukan keluarganya Molus ya, keluarganya Five Ray, dan dia mirip sama yang kita punya juga. Walaupun gue nggak lihat, nggak ada di sini. Kita agak jarang pakai sebenarnya, yaitu Five Ray F100. Tapi perbedaannya si F100 yang punya kita itu udah RGB gitu. Jadi pertama kali keluar Five Ray itu keluar yang kecil, LED panel yang kecil sama yang panjang kayak pedang. Nah, yang kayak pedang itu yang F100 dan itu udah RGB. Cuman di versi yang baru ini Five Ray V60, jadi huruf depannya juga ganti, gue nggak tahu kenapa. Tapi yang versi V60 ini otomatis sesuai namanya, native powernya dia 60 watt dan dia tidak RGB, dia cuma bicolor doang. Tapi dia ada mode max-nya juga, kalau nggak salah disebutnya max. Kalau yang tadi kan extreme, di sini modenya max, itu bisa sampai 100 watt juga gitu. Jadi entah kenapa namanya nggak dibikin V100 aja gitu ya. Ya tapi ya mungkin itu kayak marketing language juga, gue juga nggak tahu. Tapi ya kalau kalian aktifin mode max-nya dia bisa sampai 100 watt dan itu juga terang banget. Apalagi karena dia nggak dibagi bohlam RGB sama bohlam color temperature, dia makin berasa terangnya gitu karena full semuanya untuk color temperature doang gitu. Karena dia bicolor aja di sini. Lalu dia coolingnya juga gokil banget. Kalau kalian lihat di video B-roll kita ya, itu coolingnya desainnya tuh nggak kayak diumpetin sebagai cooling, nggak kelihatan gitu, nggak seamless. Kalian kelihatan banget coolingnya, tapi di satu sisi ya membuat gearnya makin kelihatan profesional gitu ya. Mungkin bukan profesional bahasa, tapi kelihatan ganteng gitu. Kelihatan kayak asik banget gitu kalau kita syutingan pakai itu. Kita pegang di tangan aja tuh dengan desain kipas-kipasnya yang langsung nongol di sisi belakang. Entah kenapa kelihatan ganteng aja gitu. Jadi ya gue cukup appreciate juga dengan si Five Ray V60 ini. Lalu terakhir mereka juga meluncurkan gimbal terbaru. Walaupun ini gimbal yang targetnya mungkin bukan channel ST Media ya. Karena ini adalah gimbal profesional di jajaran Crane mereka. Jadi yang diluncurkan ini adalah Zhiyun Crane 4 yang versi 4, dan Crane itu memang jajaran yang biasanya buat kamera-kamera medium ke gede ya. Kalau kita itu kan biasanya pakai sukanya yang kecil-kecil ya, kayak Crane M3, jadi bukan Crane dan langsung angka, Crane M3 yang lebih kecilnya, sama Webill paling ya, nggak terlalu gede juga gitu kan. Webill 3 kita juga suka banget, tapi di sini yang diluncurkan adalah Crane 4 yang ukurannya gede, tapi dia mengadaptasi teknologi kayak si Webill 3. Jadi gue lumayan suka, dia ada wrist rest-nya, jadi memungkinkan kita buat pakai satu tangan aja, tapi karena ukurannya gede dan di situ setupnya juga pakai kamera mungkin N3 Cinema gitu ya. Itu ya walaupun bisa satu tangan bisa gitu, cuma pegelnya tuh luar biasa gitu. Mungkin ya balik lagi itu juga subjektif ke orangnya yang megang. Kalau gue nggak terlalu biasa megang gimbal dengan beban yang luar biasa dalam jangka waktu yang lama, jadi ya itu capek banget. Cuman ya dia membawa si handle juga, handle-nya juga enak, bisa quick pindah gitu ke belakang atau ke samping, dan menurut gue itu oke banget karena banyak orang yang lebih prefer megang side by side gitu ya, dual handle-nya, bukan sama di belakang. Tapi ketika kita low angle ya rata-rata orang maunya di belakang gitu, jadi dipegangnya lebih enak. Dan menurut gua itu juga jadi satu improvement yang menarik di Crane 4. Sama dia bawa lighting juga, mungkin di Crane baru ya, cuman itu kan di Crane M3 udah ada, di Webill juga udah ada kayaknya ya untuk V light-nya, dan di sini dibawa di versi Crane 4 gitu. Ya overall sih untuk si gimbal ini nggak terlalu banyak ya perubahannya. Paling yang perlu gue mention juga yang menurut gue penting adalah dia bisa vertical mounting secara native gitu. Jadi bukan yang kita mode vertikal, gimbalnya harus kita jorokin baru dia kayak mode vortex. Enggak, dia bisa kita mounting langsung jadi vertikal. Jadi buat penggunaan produksi media sosial sekarang itu juga udah proper banget. Walaupun ya ini lebih ditujukan buat penggunaan kamera-kamera profesional.
Dan ya, paling itu aja sih beberapa produk yang diluncurkan. Gue sih nggak tahu ya dengan sistem marketingnya Zhiyun sekarang, karena gue nggak lihat video-video review yang in-depth-nya, nggak kayak produk-produk mereka yang sebelumnya. Jadi ya mungkin kita masih tunggu dulu dari review-reviewer besar di luar sana. Tapi gue bener-bener nungguin banget sampai produknya nyampe di Indonesia, terutama si G200. Karena gue puas banget sama si G60, begitu juga si X100, itu bener-bener cakep banget buat kita pakai produksi, dan gua pengen welcome banget si G200 di Indonesia. Tapi itu sedikit informasi dari gua. Thank you banget buat Zhiyun yang udah ngundang kita buat ke Taiwan untuk acara launchingnya, membuat kita merasa penting gitu ya. Tapi ya, dah pokoknya itu aja. Semoga informasinya bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa cek preset creature kita. Atau yang belum, tonton video creature kita yang ngejar Milky Way di Bromo. Karena itu seru banget. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska. Dan jangan lupa untuk berkarya.